Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelas 5 online Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode prototype dan RAD atau yang disingkat Rapid Application Development. Baik. Metode prototype. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Metode pengembangan perangkat lunak prototype umumnya digunakan ketika klien kurang bisa menjelaskan atau menerjemahkan sistem yang akan dibuat. Contoh sederhananya, ketika akan membangun rumah, biasanya calon pemilik rumah dibuatkan sketsa atau bahkan rumah dalam bentuk kecil yang menggambarkan secara jelas bagaimana bentuk rumah yang akan dibangun nanti. Itulah analogi dari sebuah prototype. Tahapan metode prototype. Yang pertama, tahapan recruitment, gathering, and analysis. Tahapan model prototipe dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci. Dalam prosesnya, klien dan tim developer akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem seperti apa yang diinginkan oleh user. Tahap 2, quick design atau desain cepat. Tahap kedua adalah pembuatan desain sederhana yang akan memberi gambaran singkat tentang sistem yang ingin dibuat, tentunya berdasarkan diskusi dari langkah di awal. Tahap ketiga, build prototype. Setelah desain cepat disetujui, selanjutnya adalah pembangunan prototipe sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Tahap keempat, user evaluation atau evaluasi pengguna awal. Di tahap ini, sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototipe dipresentasikan pada klien untuk dievaluasi. Selanjutnya, klien akan memberikan komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat. Tahap 5, refining prototype atau memperbaiki prototype. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototype yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahapan 6. Namun jika klien mempunyai catatan untuk perbaikan sistem, maka fase 4 sampai 5 akan terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Dan tahap yang terakhir, implement product and maintain, implementasi atau pemeliharaan. Pada fase akhir ini, produk akan segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya adalah fase pemeliharaan agar sistem berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kelebihan dan kekurangan metode prototype. Kelebihan metodenya. Pertama, menghemat waktu dan biaya pengembangan. Yang kedua, adanya keterlibatan pemilik sistem sehingga kesalahan sistem bisa diminimalisir dari awal proses. Membantu anggota tim untuk berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, klien memiliki kepuasan tersendiri karena sudah memiliki gambaran dari sistem yang akan dibuat. Yang kelima, implementasi atau penggunaan sistem lebih mudah karena klien sudah tahu gambaran sistem sebelumnya. Yang keenam, kemudahan dalam memperkirakan pengembangan sistem selanjutnya. Yang ketujuh, memungkinkan klien untuk mempersiapkan perangkat lunak yang cocok dengan sistem yang akan dibuat. Kekurangan dari metode prototype. Prototype adalah metode yang menghabiskan banyak waktu jika klien kurang puas di tahapan awal. Klien terus-menerus menambah rekrutmen dari sistem, pengen dibuatkan yang seperti inilah, seperti itulah, sehingga menambah kompleksitas pembuatan sistem. Sistem akan terlambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Selanjutnya masuk ke metode RAD atau Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang kerap dipakai saat ini. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat, sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. Tahapan metode RAD. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahap awal dalam suatu pengembangan sistem di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pada tahap ini, keterlibatan kedua belah sangatlah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk
pengembangan suatu sistem. Tahap kedua, desain sistem. Di dalam tahap desain sistem, keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan, karena pada tahapan ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Luaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi dalam sistem secara umum, struktur data, dan lain-lain. Tahap 3, proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat dan disepakati diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta, sampai dengan versi final. Dalam tahapan ini juga programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya sambil terus mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Jika proses berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Sedangkan jika aplikasi yang dikembangkan belum menjawab kebutuhan, programmer akan kembali ke tahapan desain sistem. 4. Implementasi atau penyelesaian produk. Tahapan ini merupakan tahapan di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Pada tahap ini, biasa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat dan mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Oke, kita masuk ke kelebihan RAD. Yang pertama, dapat menggunakan kembali komponen yang ada sebelum sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Yang kedua, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Yang keempat, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Kekurangannya, memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat. Yang terakhir, hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Kesimpulannya ialah, hasil yang dicapai berdasarkan penelitian dan perbandingan yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, dapat diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak, prototipe dan RAD. Model pengembangan prototipe lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat kostum. Artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, atau bahkan situasi atau kondisi tertentu dan sesuai untuk perangkat lunak memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Sedangkan model pengembangan RAD lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat kostum, berskala besar, dan memerlukan waktu yang lebih singkat. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu, dan sesuai untuk perangkat lunak memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada satu kasus, serta memiliki kemungkinan untuk kebutuhan pengembangan kembali dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang kelima, metode-metode yang dianalisa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang lebih baik dari kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Pengembang dapat memilih metode mana yang cocok untuk dirinya. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya.